أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat MDM TV yang berbahagia dan anak-anak ibu yang ibu sayangi, jumpa lagi di acara Kisah Teladan di Bulan Ramadan. Kenapa kita perlu mengenal dan mempelajari sahabat-sahabat Rasulullah? Karena mereka adalah orang-orang yang terbaik sesudah Rasulullah. Mereka juga termasuk orang-orang yang pilihan. Mereka hidup sejaman dengan Rasulullah. Mereka selalu mendampingi Rasulullah. Dan mereka memberikan teladan yang baik pada kita bagaimana cara beriman, mengamalkan, dan mendakwahkan ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah. Kali ini kita akan mengenal sahabat Nabi yang bernama
Abu Ubaidah bin Jarrah. Nama lengkap Abu Ubaidah adalah Amir ibnu Abdullah ibnu Al-Jarrah atau sering dipanggil Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah bin Jarrah adalah seorang bangsawan Quraisy. Ia termasuk 10 orang yang pertama masuk Islam dan ia pun dijamin masuk surga. Abu Ubaidah wajahnya selalu berseri, matanya bersinar, dan mempunyai sifat yang ramah, sehingga orang simpati kepadanya. Abu Ubaidah mempunyai sifat yang sangat pemalu. Namun di medan perang ia bagaikan singa. Ia tidak takut sedikit pun kepada musuhnya. Yang ia khawatirkan hanya takut kalau Rasulullah terluka. Abdullah bin Umar berkata, ada 3 orang Quraisy yang cemerlang wajahnya, tinggi akhlaknya, dan sangat pemalu. Apabila ia berkata, ia tidak pernah berdusta. Mereka itu adalah Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dan Abu Ubaidah bin Jarrah. Abu Ubaidah selalu bersama Rasulullah dari satu perang ke perang yang lainnya. Abu Ubaidah mengikuti selama masa Rasulullah dan sampai pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Saat perang Uhud, kaum muslimin mengalami kekalahan. Rasulullah pun terluka. Pipi Rasulullah terkena pecahan besi karena serangan musuh. Melihat itu, Abu Ubaidah dengan cepat mendekati Rasulullah. Ia segera mencabut 2 besi yang menempel di pipi Rasulullah dengan 2 gigi depan Abu Ubaidah. Seiring dengan terlepasnya besi yang menempel di pipi Rasulullah, maka terlepas jugalah 2 gigi depan Abu Ubaidah, sehingga ia dikenal karena giginya yang ompong. Pada suatu hari, ada utusan dari Najran mendatangi Rasulullah. Mereka meminta orang kepercayaan untuk mengajarkan mereka ilmu agama dan menjadi hakim bagi daerah mereka. Kemudian Rasulullah berjanji akan mengirimkan seorang yang menjadi kepercayaan. Sahabat pun sangat berharap merekalah yang diutus ke sana. Namun Nabi Muhammad SAW memerintahkan Abu Ubaidah bin Jarrah yang terpilih. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Abu Ubaidah ikut berperang ke Romawi. Saat itu tentara Islam dipimpin oleh Panglima Perang Khalid bin Walid. Saat istirahat, datanglah seorang utusan dari Khalifah membawa surat yang sangat mengejutkan. Abu Ubaidah diangkat menjadi Panglima Perang. Namun Abu Ubaidah tidak menyampaikan saat itu karena kaum muslimin sedang berperang. Ia menunggu saat perang usai. Begitu perang usai, Abu Ubaidah menemui Khalid bin Walid dan menyampaikan surat dari Khalifah. Bagi Abu Ubaidah dan Khalid bin Walid, taat dan patuh pada Khalifah. Abu Ubaidah memimpin tentara muslim menaklukkan negeri Sam atau Suriah. Ia berhasil memenangkan peperangan berturut-turut sehingga wilayah Sam dikuasai oleh kekuasaan Islam. Abu Ubaidah pernah menjadi gubernur Syam. Ia memimpin dengan baik. Namun ia bukan orang yang kaya karena setiap harta yang dimilikinya selalu dibagikan kepada masyarakat. Suatu hari, Umar bin Khattab melihat kehidupan Abu Ubaidah. Ia merasa sedih. Kemudian Umar bin Khattab mengirimkan uang dinar kepada Abu Ubaidah. Namun ketika uang itu sampai dan
dibagikan kembali kepada masyarakat. Abu Ubaidah meninggal dunia karena suatu penyakit yang menular di daerahnya. Sebelum meninggal dunia, Khalifah Umar bin Khattab pernah memerintahkan kepada Abu Ubaidah untuk kembali ke Madinah. Namun Abu Ubaidah tidak mau meninggalkan pasukannya. Kemudian Khalifah Umar pun memerintahkan untuk pindah ke suatu tempat. Akhirnya Abu Ubaidah pindah ke Syam. Namun penyakit itu sudah menjangkit padanya dan akhirnya beliau meninggal dunia pada usia 58 tahun dan dikuburkan di daerah Syam. Dari kisah Abu Ubaidah ini dapat kita teladani bahwa ia mempunyai sifat yang amanah dan dermawan. Selain itu, Abu Ubaidah mempunyai sifat yang setia dan bertanggung jawab walaupun dalam keadaan yang sangat sulit. Nah, sahabat MDM TV yang berbahagia dan anak-anak ibu yang ibu sayangi, demikianlah tadi kisah sahabat Nabi Abu Ubaidah bin Jarrah. Sampai berjumpa di kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.